Kalau pemimpin itu jangan suka sama pemimpin yang suka dipuji sama orang barat, sama Amerika lah katanya gitu. Kalau suka dipuji sama orang Amerika berarti ada kejanggalan, ada keanehan negaranya. Berarti kalau kita mundur ke beberapa tahun ke belakang, kalau kita melihat pidato Pak Jokowi kayak nggak bisa bahasa Inggris, itu kalau ada orang yang bilang goblok presiden nggak bisa bukan maksudnya Pak Jokowi jenius, berarti dia mencoba menghindari Barat dengan terlihat presiden Indonesia tidak bisa diajak komunikasi bahasa Inggris. We walk the talk. Gimana Barat mau cinta kalau ngomongnya aja susah ya kan? Iya, berarti jenius Pak Jokowi berarti. Dia memagari dirinya dengan itu. Dengan kebodohan. Nggak bisa bahasa Inggris doang. Enggak bodoh-bodoh amat sih. Selamat datang di episode Kender Day edisi Idul Fitri. Diulangi toh nih tadi toh. Gak apa-apa. Ini bagaimana ini arus mudik sekarang? Rame lancar sih. Rame Tadi lancar, dari Kendal ke sini rame lancar. Wah, semuanya di mana-mana macet ini. Rame lancar Ya tuh rame gimana? tapi nggak macet sing berhenti karena mungkin jalannya udah jadi semua ya yang di daerah Pantura yang aku lewati ya. Kan kemarin masih sempat pembangunan yang kayak dicor apa segala macam tuh macetnya panjang luar biasa. Loh, emang ada pembangunan tuh? Ada di Kendal aja yang di batas kota yang mau masuk tuh ada. Berarti nggak semuanya di efisiensi ya? Masih ada Enggak. pembangunan ya? Oh Masih gitu. ada Emang pembangunan. di mana sih nggak ada? Semarang nggak ada. Wow. Emang ada Semarang? Aku nggak tahu ya. Kemarin aja ini banjir kanal, endapan lumpurnya banyak lagi. Oh. Banjir lagi. Oh ya kemarin ya. Nggak Itu ikut-ikut. Aku kemarin nggak jadi bukber Makanya. gara-gara itu. Aku takut banjir dan hujan angin petirnya kan. Aku izin nggak jadi bukber terus ternyata lihat berita habis buka puasa sendiri di kos. Di mana-mana banjir, di mana-mana jebol. Sebenarnya nggak usah bilang buka puasa sendiri sih, tinggal buka puasa di kos gitu aja. Iya kan? puasa sendiri. Buka puasa sendiri di kos tuh kayak pengen menunjukkan betapa kesepiannya kamu. Enggak. Gitu. Betapa strongnya aku karena aku Oh. buka puasa sendiri pun nggak apa-apa, nggak usah. Iya sih. Bersama. Memang nggak bagus kalau kesepian sih. Harus ada yang menemani gitu loh, Bim. Ya kayak momen Ramadan tuh kayak kayak gak ada bedanya gitu kalau Nggak ada, sendirian sama gitu. aja sih. Iya. Aku juga heran kenapa harus bukber kasihan yang di TikTok kemarin lihat nggak ada yang mereka bukber udah bayar nih, udah booking. Iya, Sampai iya. jam 7 makanannya nggak datang. Bukan Iya. makanannya nggak datang dong, orangnya Nggak datang. Orangnya datang. Orangnya datang, makanannya nggak datang karena saking ramenya itu restonya nggak mampu melayani customernya. Oh, itu Nggak tak tahu. pikir malah aku taunya Yang aku lihat itu yang orangnya temen-temennya nggak datang nggak kan. datang, nggak batalin Makanya gitu. datang, koordinatornya datang, Ah. tapi temen-temennya nggak Nggak datang. datang. Itu yang hampir dialami Mas Gondrong tadi sore kan. Enggak sih. Karena Untung kita WA-an dulu, teman-temannya baik jadi bilang, aku nggak bisa datang ya kan. Bukber Iya macam dong. apa? Mas Gondrong kan ekspektasinya tadi maghrib kita di sini dong. enggak sih, harapan sih. harapan betul. Harapannya Bukber macam pengen- apa yang datang? Aku nyusul maleman. Aku nyesel. Terus Bim ngomong, "Loh, bukber ta, Mas?" Cangkemek wongnya. Neng grup voting ya Maaf. bukber ono podcast. Wah, Saya kurang membaca. Akhirnya- kirain podcast doang. akhirnya saya manut wis aku wis. Kalau podcast kan kita biasanya jam 8. Ya, ya, ya. Maaf. Nah, yang bukber nggak jadi nggak ada makanannya itu kan kasihan aku. Maksudnya mereka niatnya datang rame-rame, pas sampai situ jam 7:30 makanannya belum datang, mereka marah-marah, komplain segala macam dan jadinya nggak bukber tapi berdoang. Buknya nggak bersama doang tapi nggak buka. Ya, Ya, nggak makanannya nggak datang kok. Langsung dipanggil Oh, apa? jadi tuh orangnya tuh datang semua. Datang semua. Datang Pas Tapi udah booking, makanannya- makanannya nggak datang sampai jam 8 atau setengah 8 itu baru datang dan mereka marah semua komplain. Jenenge buka ya kudune maghrib makanan siap dong. Ya, harusnya. gitu. Tapi memang fenomena-fenomena kayak gitu tuh sering kejadian terus deh menurutku deh, karena banyak restoran-restoran yang tidak siap, sok-sokan bikin flyer promo bukber tapi Ya. ketika udah banyak orang datang rame nggak siap. Aku pernah tahun berapa ya, 2023 kalau nggak salah, bukber itu sama, orang-orang udah rame, udah bayar dan segala macam, udah pesan, itu datangnya juga jam 7 lebih. Akhirnya kita memilih sholat isya bersama.
Bagus tapi. Dan akhirnya kita sepakat untuk membawa makanan masing-masing. Nah. Mas Gali bawa apa nih? Aku Mas bawa Gali? ubi cilembu. Ubi cilembu. Ubi cilembu. Kita berdua gorengan. Aku tahu petis dan pisang. Oke, aku gorengan. Dan kita kan berekspektasi kalau Faisal tuh membawa kue Bandung kan sebenarnya. Tadi Karena biasanya. tadi antri, tapi aku hari ini bawa sesuatu spesial. Apa tuh? Apa itu? Ini adalah harus pelan-pelan soalnya. Ini kesukaan apa tuh? Menteri Pigai ini. Apa tuh? Air panas. Air keras maksudnya. Air panas. Oh, air panas. Nggak boleh disiram ke orang tuh nggak boleh. Oh, ini air Kalau panas diminum ya? boleh. Oke, berarti aku juga bawa sesuatu. Meskipun ini buntelannya cuma tisu ya, Iya. tapi dalamnya kan Apa? batu Apa sih? tambang. Ya kan Waduh. gitu. Jadi Bedanya Memang apa sama batu ada- biasa? Bang? Ada air panas. beda terus- ini batu tambang itu kan bisa membuat semua orang itu kan wah cuan nih gitu. Jadi lebih kompak ya. Lebih kompak karena urusan tambang dong. Iya. Gitu kan. Kok Itu bisa? itulah gimmick kita. Gimik tok. Ya Allah. Gitu. Nah, berarti boleh dimakan ya nih ya gorengannya ya. Boleh. Boleh. Kan ini memang kita agendanya doang. Ubi celembunya yang Ikannya jual nggak jadi ya? Bukan jadi. yang jual teteh-teteh bukan nih? Teteh-teteh, itu Teteh-teteh. teteh-teteh. Oh, ubi celembu. Ubi cilembu aku udah minta dipotongin jadi tinggal dimakan enak. Kok aku akang-akang ya yang di daerah Banyumanek? Gak ada pernah Teteh-teteh. Iya, itu satu baris mas-mas semua. Oh, Satu baris Kan mas. itu watu gong gitu. Heeh, watu gong. Itu mas-mas kabeh. Mas-mas Mas kafe kafe. Di Tanah Mas juga ada, tapi yang mas-mas juga yang jual. Oke. Berarti spesial di teteh-teteh nih. Teteh-teteh. Nah, ini Idul Fitri. Mau Idul pada Fitri. mudik kemana nih? Aku Klaten hari Minggu. Hari Minggu Klaten. Hari Minggu Klaten. Mas Gali Aku ke Batang. Batang. Hari Dari pertama pokoknya. Oh, Tergantung lebaran kan belum tentu. Katanya hari kalau Jumat aku atau Sabtu gitu kan. Muhammadiyah sudah pasti Jumat. Jumat. Oh, Jumat ya. Ke Klatennya Minggu. Katanya Minggu. Berarti Kenapa? Karena nggak penting-penting banget kalau ada jeda lumayan lama Enggak, gitu. karena ada acara keluarga itu biasanya H+2 biasanya memang. Jadi semua keluarga mungkin hari pertama, hari kedua mau ngapain dulu, setelah nanti hari ketiga baru kita yang kumpul keluarga besarnya gitu. Faisal. Aku ke ini Semarang. Kan udah nggak usah ke udah. Gak mudik. Nah, aku ke Kijang. Ke Kijang. Pulang ke kos dong Anda dong. Bojoku sing mudik mrene ya. Tapi kan tahun kemarin ke Palembang. Iya. Wah. Kok Palembang? Pekanbaru. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Udah deh 10 tahun lagi lah mungkin ke Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Mahal loh kesana. Kalau mudik berarti ke Klaten hari Minggu. Hari Minggu. Itu OTW-nya mau hari apa Mas Bimbi? Hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi. Acaranya siang. Emang enggak macet? Insya Allah enggak ya. Moga-moga. Biasanya ngapain aja Mas kalau itu kumpul keluarga gitu? Kumpul keluarga ada makan biasanya sama ada organ tunggal. Oh, emang berarti yang diagendakan ada randon, ada acara gitu. Ada, Ada. ya, biasa sambutan-sambutan. Serius ada orsin tunggal. Ada. Serius. Aku baru tahu, aku Setiap baru tahun tahu. selalu Biasanya ada. gitu emang kalau keluarga besar bikin halal bihalal, nanti ngundang ustadz gitu kan? Ada? Di Apa tempat kamu enggak ada. perform itu nanti Enggak, lagu-lagumu? Enggak dong. Iya perform. Perform. Pasik Tobi. Gitu. Bikin happy. Ya gitu perform. Biasanya dong. ada pengumuman kan ada ini, ada iurannya. Kita punya dana sekian, hari ini kita menghabiskan dana sekian. Untuk tahun depan kira-kira kita nanti butuh dana sekian lagi untuk next menyelenggarakan apa namanya? Halal bihalal ini di rumah si A atau si B atau si C. Nggak ada Oh. gitu berarti kayak star gitu. Nggak ada. Itu biasanya organ tunggal aja, terus yang nyanyi ya keluarga-keluarga. Siapa yang mau nyanyi gitu. Biasanya keluarga yang banyak duitnya, ayo adik-adik siapa yang bisa nyanyi nanti dapat THR gitu. Nanti ada adik-adik yang mau nyanyi gitu biasanya. Ini kulitnya nggak boleh dimakan ya kulitnya. Boleh. Kalau Boleh. durian mah Oh. boleh makan aja. Boleh. Lanjut. Gitu. Oh. Kalau gitu. di keluarga teman-teman emang gimana? Nggak ada organ tunggal. Denmarkku sama-sama biasa doang. Sama-sama biasa. Hmm. Level keluarga gue belum di yang ngumpulin keluarga lain terus bikin event gitu. Oh. Ada wacana tapi belum pernah jalan gitu. Kalau di Masih keluarga udur-uduran gitu loh kayak yang mau begini siapa? Oke kamu ya. Oh aku jadi kayak gitu terus Oh. tiap tahun gitu. Oh. Berarti nggak ada iuran-iuran keluarga Nggak gitu. ada. punya aku aja. Nggak ada. Nah, Cuma- yang aneh juga aku yang
kalau dari lebaran tuh gini, misalkan kita Apa? udah ketemu. Nah kan aku ke rumahnya Pak Deku nih, Ya, ketemu sama bude-budeku di sana. oke. Nanti kapan dong? Ayo nanti mampir dong ke rumahnya Bude, ke rumahnya Om gitu kayak. Lah kan tadi udah ketemu, maksudnya kayak harus diulang lagi gitu loh. Ya nggak sih kayak salaman di sini, nanti ke sana harus salaman lagi gitu. Oh Mungkin- iya. Di tempatmu gitu juga nggak? Mungkin Ah. makanan budemu lebih spesial. Enggak juga, maksudnya jadi harus safari dari rumah ke rumah gitu loh. Oh. Keluargaku gitu. Gitu. Jadi Jadi misalkan yang penting salamannya kan udah ketemu, Iya. kita udah hmm, izin izin ya Ah, kan harusnya iya. selesai gitu. Iya. kalau keluargaku habis salaman gitu. Ntar ke rumah bude gitu ya. Tuh, ke rumah bude. Dipamerin pintu baru, dipamerin TV baru, dipamerin kamar mandi baru. Ada tujuannya berarti budemu ya. Oh. Flexing. Kalau aku enggak itu. Bim kalau pulang ke keluarga gitu nggak ada batin yang menyiksa. Enggak aja. Biasa aja. Tapi pasti ada yang nanya dong. Ada. Mas Bim kok tiap tahun gitu-gitu aja Ya, gitu. gitu. Oh, enggak tahu siapa tahun ini aku bikin album. Oh iya. Promo terus aku. Video-videoku ya berkonten promo lah. Tapi pernah ada nggak yang pertanyaan dari keluargamu terus yang kamu kayak rasa kesel sama pertanyaannya Oh, gitu? sempet berdebat kayaknya tahun lalu deh di Hmm. keluarga bapak. Hmm, Kalau tanya. keluarga bapak itu ininya 2 tahun sekali. apa? Halal bihalalnya. Bialalnya. Hah? Ini sepupu tapi tua. Hmm. Agak jauh sih. Ya enggak sih, anaknya budiku tapi udah lumayan tua. Ya, karena anaknya seumuranku. Ini tuh namanya apa? Rolado. Rolada. Tapi ke Ronaldo selama Ya, ini. Wah, CR7 dong. lumayan. Sudah dikeliper ya gimana ya? Lanjut keluarga lagi. Pernah ditanya iya, tahun lalu ya, kita tahun lalu ya. Kayak ya biasa kapan nikah gitu. Aku bilang kayaknya kula mboten lah. Terus wong kira udah kaget kan kayak Oh, so. "Ih, apa ini? Ora neruske lho. Kok ngono? Ora diteruske. Enggak. Lah kalau menurut kula mboten sedaya tiyang niku saged Menikah. karena ya nggih mboten sedaya tiyang saged sugih. Pokoknya enggak ada orang di dunia ini hidupnya sempurna, pasti ada kurangnya. Cuma masalahnya kita tahu atau enggak. Tapi Nikah kan pasti dijawab. Kabeh wong tiang sepuh. Sakit sepuh. Oh iya. Oh enggak. Rara. Canom mati juga ono. Oh Maksudnya, iya. ya wis pokoknya tak debat terus sampai dia ngomong, nikah ki wajib Mas ngene-ngene. Mboten nikah niku hukume 5. Maksudnya jek menang aku lho akhirnya panjang lah, panjang. Ada acara foto bareng. Oke. Foto bareng. Duluan yang foto bareng keluargaku dulu. Jadi per keluarga terus habis itu keluarga besar. Pas habis keluargaku foto, harusnya kan belum selesai kan, masih urutan orangnya udah pulang. Padahal masih pengen tak lanjutin itu debatnya. Mungkin Kena dia menyimpan amunisi buat lebaran tahun ini. Tapi kalau enggak, misal tahun ini kata- enggak ada. Tahun lalu ada. Jadi 2 tahun sekali 2 tahun kalau yang sekali. Bapak. Mungkin tahun depan. Tapi misal kata Mas Bim ada di keluargaku ya, mungkin Mas Bim itu bukan orang yang akan udah ngabis ini mampir ke rumah Budi, tidak akan ditawari. Tidak akan ditawari. Kayaknya Enak ya kamu bisa foto sama keluarga ya. alhamdulillah. Fotoku mbek patok-patok gitu. Kan aku yatim piatu. Kan istri ada, kemarin kan di sana juga ada Kan video Anda sudah makan. pindah keluarga baru. Udah Anda. punya iya, keluarga iya. baru. Sudah punya keluarga baru. Tapi Anda. Semarang nih Jogja aku mbek patok-patok mesti. Iyalah, aku juga kalau di Kendal juga ada foto mbak patok-patok. ada. Patok-patok ya. Ada. Seberapa suka ngumpulnya keluarga kalian? Kalau keluargaku Aku mungkin yakin nih, keluargaku paling seneng. keluargaku mungkin seneng kumpul. Nah, Tapi akunya enggak, maksudnya aku tidak Ya, nggak menikmati apa-apa. momen-momen itu gitu. Aku bahkan kalau ini udah deket-deket lebaran gini, iya. hawanya udah nggak nyaman. Rasanya kayak Oke. ya udah datang selesaikan pulang gitu aja. Ya sama-sama, aku juga kan, gitu. Kayak pengen Meskipun cepat udah temanku gitu. banyak ya, Ya. tapi kalau kumpul keluarga kayaknya kok nganu ya, males gitu loh rasanya. Oke. Terlalu banyak basa-basi nggak sih? Betul. Ya, kalau yang Kadang-kadang basa-basi. kayak dead air gitu loh, kayak Iya. kita mau ngobrol apa lagi Iya. gitu. Nah, apalagi misal kata kayak di keluargaku tuh kan sering banget belum. Faisal sekarang kerja apa gitu? Ah. Desainer apa gitu. Ivan Gunawan. Wah, Ivan Editor Gunawan. apa gitu. Nggak tahu kayak mereka tuh akhirnya
kerja di kopi shop udah jelas. Konten kreator gitu nggak berani? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Aku bilang konten kreator apa itu nggak tahu. Pembahasannya tambah panjang kalau dia Oh. jawab konten kreator. Emang Iya. apa? Udah Anu. pulang-pulang nanti malah. Ini jadi. loh pulang. lihat aku sama Mentek Wangi sama ini gitu nggak? Atau- Iki loh. Udah. Follow VSS ngono. Udah. Oh nganu, dadi iklan ngono ada Oh, gitu iya. atau enggak? Misal kata konten kreator mungkin yang diambil cuman kreaknya aja. Oh gawe video mbek kreak ngono. Konten kreator. Yo, nah aku sih simpel ya. Dia kerja apa? Dol kopi. Pak. Nah, iya. Nah, itu mudah kalau itu. Cuman kalau konten kreator tuh kayak Mudah. sesuatu yang aku malesnya kalau kumpul keluarga ya itu harus menjelaskan ke satu-satu. Misal kata ini habis ngobrol sama Pak D gitu. Ya. Udah ngejelasin ini dia. Terus ada lagi Om itu datang. Kerja apa sekarang? Konten kreator. Apa itu? Mungkin jelasin lagi. Jadi mengulang-ulang. Ngulang-ngulang. Nah kamu guru gitu tuh. Iya, kalau yang sekarang gampang guru. Yang kemarin yang waktu di Jakarta, content writer itu agak susah. Tapi ibuku menjawab dengan sangat simpel dan Ya itu. Anaknya kerja apa ning Jakarta? Anu komputer. Anu komputer. Apa kuwi anu komputer? Tapi oh ya wis pokoknya sing mejet-mejet komputer. Gitu. Tapi tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan kan buat saudaramu. Karena yang jawab ibuku kayaknya nggak ada yang lanjutin karena iki menjelas kayak apa meneh juga. betul. Ya paling Anu- nanti di perjalanan pulang kan mau maksudnya apa tuh? Nyolong komputer, Anu komputer ki buzzer. buzzer atau tukang servis. Iya. Bahkan bilang kopi pun ya di medio kayak beberapa tahun ke belakang ya. Di Semarang tuh kalau misalnya kata kerja ning di nggon kopi ngono. Itu jadi dua pertanyaan lagi. Kok iso? Itu. Di kopi shop atau di pabrik kopi? Oh, bisa juga. Bisa. Oh, dol kopi. Kapal api, Mas, ngono misalnya. Itu Nah, ngono. selanjutnya mungkin. Oh. Ya, mungkin untuk orang-orang awam yang nggak tahu, maksudnya yang Mas Gondrong lakukan adalah coffee shop. Hmm. Gitu lah. Mau Ada loh, pertanyaan. nganu lho ki kopi ngene dol kopi. Ndak, aku punya sawah ngono ya cukup. Oh, petani berarti. Petani Oh. kopi kena. Petani. Ayo sih langsung jelas sih. Oh, petani. Wih, iki sengketa lahan ora paling ngono nek terusan obrolan. Ki bekas kuburan pora. Ya Allah. Pono kuburan yang dhuwur gunung ngono. Kalau aku malah kayaknya tak inget-inget ya kayak jarang banget ngobrol bahas kerjaan loh. Oh, Kayak iya. sering banget Apa udah. tema sing sering apa, Mas? Aku lupa tapi aku sering ngerasa aku struggle di percakapan ini, aku ngerasa dia pun juga iya gitu kayak. Mentoknya kadang gini. Semarang ini udah lah gitu. Kalau obrolan udah nyinggung cuaca itu udah Udah nggak dibalik tahu membahas apa gitu kan. kene yo terus mas. Berarti saling berhati-hati ketika membahas pekerjaan mungkin ya. Iya, Mas? mungkin dia juga nggak Mungkin, pengen ditanyain mungkin. pekerjaan. Karena ini enggak sih karena viral-viral jangan tanya kayak kapan nikah, kapan punya anak, Mungkin. kerjanya Mungkin apa, karena itu. mulai merebak sehingga orang tuh mulai berhati-hati dalam Berhati-hati, bertanya ya betul. enggak sih? Iya. Iya sih. Tapi tergantung orangnya sih. Cuman aku kadang suka ngebayangin aja karena ngobrol-ngobrol nanti deadlock ngono gitu. Cuaca, macet, udan, iki per akhirnya wesi. Kan wesi ya wesi. Sampai akhirnya kan meremen ngono. Wesi. Watu. Gunting. Batu. Maksudku tuh Kertas. kalau memang udah nggak ada yang mau diobrolin, mau pamitan tuh nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kan orang tuh kayak punya standar sendiri kayak masa baru datang langsung pamit gitu iya, loh. Ya minimal 10 Ngerasa, menit gitu kayak aku tuh Basa-basi. nggak apa-apa loh nggak sampai 10 menit kalau kamu mau pulang boleh Nah, gitu. atau harus nunggu ada tamu lain yang datang. Ya. Iya. Kesempatan. Kesempatan pamitan gitu biasanya. Iya. Mungkin kalau teman-teman yang takut dead air tadi Iya. supaya enak tolong WA temennya yang mau datang. Tolong iki wis waya. Itu nontonnya teko. point of view kita sebagai tamu dalam keluarga ya. Heeh. Kalau sebagai tuan rumah, Lah, kamu didatengin Aku keluarga tadi lain. tuan rumah. Soalnya aku jarang datengin orang. Aku Oh. kebetulan kan ya bapak ibuku kan termasuk yang, Yang tua. tua, jadi Ah. banyak yang datang Oh. gitu. Nah, kadang-kadang kan orang yang datang kan misalkan anaknya omku misalkan. Ya. Yang sebenarnya aku sama dia tuh ya nggak yang deket-deket Kenal-kenal banget. Jadi kayak ngobrolnya udah mulai aneh gitu kayak aku tuh batin kalau pamit nggak apa-apa gitu. Cuman kan aku nggak mungkin ngusir karena aku nunggu orangnya pamit kan bilang Kowe ngomong ngono tekeng ngusir gali ngono. nggak usah bangsa ngobrol nggak apa-apa gitu. Kalau mau pulang aja Anu ya. gitu.
kok ora mulih-mulih Heeh. sampai sesuk kok isih ra mulih. Heeh. Nganti Mas Gayus nganggo seragam mangkat kerja kok ora mulih. Karena baru di Lebaran kemarin aku merasakan sebagai tuan rumah kan balik pekan baru toh. Wong Minang iki kan akeh banget toh sedulur-seduluri gitu. Oh. Dateng ki sapa meneh, ki sapa meneh, ki sapa meneh. Dikenalin toh kan siapa. Capek aku. Ngapalinnya Ini lumayan. suaminya Rahma ya ngono ki. Kayak anu ra sih kayak cah cilik sing terus gede terus kudu dikenal ke keluarga-keluargane. Betul. Rasane kayak cah cilik sing bar sunat ki lho. Kau gini salaman. Aku karo ngopi bareng anu ki sapa meneh. Ya gitu ya. Age itu merasakan sebagai tuan rumah gitu loh. Nembe saling labi ono tamu meneh. Nah, ngadem nang jero kamar ya. Kan sumuk kan ngadem jero kamar sono AC-ne gedhi ngono iki terus dilokke mbek bojoku. Mas, di luar lho tanyain papa iya. Ngadem stelok brengsek aku. Harus berbahasa basi ngono lho. Kayaknya aku nggak siap untuk melewati momen-momen kayak gitu deh. Mending kayak punya Mas Bibim gitu. Apa? Makanya ya ada acara Event, lebih asik. salam-salaman. Udah kan paling kan makan-makan sendiri-sendiri gitu. Kelar. Enggak yang kita berkunjung ke sana, Oh. mungkin keluarga ini datang ke rumah kita harus menjamu berbahasa basi gitu, kadang awkward gitu. Kalau di keluarga bapak sama ibu kurang lebih sama, cuma yang beda rentang waktunya. Kalau ibuku setahun sekali, kalau bapakku 2 tahun sekali eventnya. Dan sama sistemnya, misal tahun ini yang megang anak nomor 1, Oh. tapi dia cuma megang event aja, Eh, uangnya iuran tetap. mm-mm. Gitu. Jadi megang eventnya dia, yang mesen catering besok menunya apa, terus hiburannya apa, itu dia yang mengkoordinir. Atau Tapi- berarti pas kalau aku sering lihat di Instagram ada keluarga-keluarga yang kayak gitu. Bikin reels gitu kan. Ya. Bagi-bagi uang Angpau gitu. apa, ya. Apakah pakai uang iuran itu atau pakai Nggak, harusnya Enggak. Kayak itu buat makan aja biasanya. Oh, ya, Uang makan. iuran itu buat makan sama hiburan. Oke. Yang tahun lalunya itu kalau nggak salah ada badut dan sulap juga. Serius, tenang. Ada badut dan sulap, ada organ tunggal ada. Paradok lah sih. Kok paradok? Keluarga Muhammadiyah ono badut dan sulap Nggak, juga. no. Paradoks Tapi kan sih. nggak Paradoks. semuanya Muhammadiyah, Mas. Oh, nggak Bapakku semuanya Mas, ya? doang. Oh, Iya, bapakmu toh. setahuku ya. Celiane apa NU? Ya, NU rata-rata Fatayat apa meneh? banyak-banyak. Oh iya. Bapakku jadi panser pancen nikmat terus kacakal joget Gak melu-melu lah. tapi Iya. seru sih seru. Ya keluarga ya. Berarti kita keluarga kutak sih mana event-event kau ya. Enggak, Kalian- banyak juga sih. Banyak juga. Karena misal kata kayak di kampungku tuh ada misal kata ada lebaran nih lagi salam-salaman ini kan saling berpindah-pindah rumah Yeah. gitu kan datang-datang ke rumah gitu. Kalau ada satu keluarga yang udah bawa tas pergi berenang, itu berarti tidak punya keluarga. Kok iso ngono? harus standar. Selesai gitu ya. Heeh. Ah. Kan biasanya kayak ini nih habis sholat id kan makan di masjid bareng gitu kan. Nah habis itu pada balik kan. Nah itu biasanya kalau nyamperin kadang juga susah. Kadang ada yang kayak ndisike untuk tilik kubur sih. Nah, Ya tilek kubur. tilik kubur. Nah, setelah itu baru mau salam-salaman lah. Aku sering menyoroti orang-orang kok langsung salam-salaman ora tilik kubur. Oji urip kabeh. Lah terus ono juga sing tas nganu lu meneng di renang, mangkat renang langsung. Gak ada keluarga. Kalau di tempat Bim sesuk ngono ta berarti to? Langsung mangkat renang, Langsung makan renang. Nggak tahu aku bodoh renang. Aneh, sumpah nggak tahu. langsung mangkat renang. H-1 itu ke makam Mbah. Pasti ke makam Mbah dulu, nanti hari hanya randonnya berarti sholat Id. itu salam-salaman antar keluarga. Ono nangis-nangis sithik biasanya adikku, tapi nah aku mah biasa wae. Terus siang dikit nanti ada tetangga atau keluarga yang datang. Terus apa ya, mangan bakso,
Wis biasanya itu. Sudah pasti. Nggak pernah ada rundown wisata itu nggak pernah ada. Sudah Itu pasti. kayaknya yang ada di kota-kota besar ya, kayak di Jakarta mungkin ke Ancol atau ke Dufan gitu mungkin ada. Tapi kalau di sini kan Lu masa padahal renang di mana? Emang dibuka? ada di Ono toh. Kendal Tirto Agung kalau nggak Tirto salah. Arum, Oh, Tirto Tirto Arum. Agung mah Banyumanik. Tangkemek. Tirto. Kami nggak tahu ya Lebaran buka apa enggak ya. Soalnya orang-orang waktu itu orang-orang Semarang banyak yang renang ke sana, kalau nggak ke Siwara lah. Yang jadi pertanyaan kita sebagai orang kota adalah kok bisa malah orang desa ini tidak pergi berenang? Itu tempat kolam renangnya Sidul kan. Aduh, Siwara. Si Sidul. Lanjut. Tapi Mas Bim tadi nyebut apa ada nangis gitu berarti memang ada ya. Maksudnya tapi Mas Bim enggak ya? Mas Bim enggak ya? Aku enggak. Enggak. Tapi Momen lebaran kamu enggak pernah ibuku nangis? Pernah sama nangis. bapakku kadang nangis. Ketika aku bilang, "Maaf ya Pak, Bu, aku masih begini-begini aja, nggak bisa bawa istri, nggak bisa ngasih cucu." Oh, berarti Mereka nangis, tapi aku biasa aja. Kamu bilangnya nggak bisa berarti Nggak ya? bisa. Bukan belum bisa ya? Bukan. Oh, iya. berarti mereka berdua kecewa sama kamu, Bim. Iyalah pasti. Soalnya adikku isok aku ora. Tapi Berarti Mas Bim bukan tipe yang canggung minta maaf ke orang tua gitu. Aku Enggak. canggung, Mas. Aku minta maaf. Di tempatku, di keluargaku ya, keluarga inti gitu, maksudnya nggak ada ibu bapakku tuh nggak pernah mengajarkan momen yang kayak abis makan pagi sarapan di hari Yeah. Lebaran itu terus yuk kita salam-salaman dulu Yeah. gitu tuh nggak ada. Jadi kayak mereka mungkin salam-salaman di kamar tapi anak-anaknya tuh nggak diajarin gitu. Jadi ketika aku udah gede tuh aku canggung gitu mau nyalamin Pak main lagi dalam izin nggak bisa. Jadi aku biasanya kalau pas waktu beliau masih ada aku minta maaf ke bapakku bareng sama rombongan itu anak-anak kecil yang jalan-jalan bareng itu. Oh. Aku ngekor aja gitu. Iya, iya. Ikut salam. Jadi kurang Tapi apa kan ya, sakral Kurang jadi. hikmat, betul Iya. kurang hikmat. Sama ini kan kadang nggak tahu ngomongnya gimana kan. Waktu itu. kecil kan aku cuman bilang denger kan suka ngeliat. Biasanya gitu bener orang tua gitu. Kalau aku nggak akan canggung. Kena. Soalnya di keluarga aku tuh diajarkan gini. Sebelum kau memakan lontong opor dan sambal goreng ati, maaf-maafan dulu. Jadi bagus. ya udahlah gitu. Karena Berarti aku malesnya aku pasti meskipun ya, pasti keluar air mata aku. Enggak ibuku waktu itu masih keluar air mata. Meskipun kita sudah tahu kita berdua sudah tahu habis ini kita mengulangi kesalahan Betul. yang sama ya. Betul, betul. Iya, Betul. iya. Aku mungkin udah 10 tahunan terakhir lah stop menganggap Lebaran itu sebagai momen 00. Oke. Kayak oke, Terus apa? ya udah itu formalitas aja gitu. Ya. Misalkan aku sebel sama ada keluarga yang gue sebel, aku masih memendam keselnya, Rasa, ya itu urusanku gitu. Aku bukan tipe yang akan menyelesaikan benar-benar oke di hari yang fitri ini aku memaafkanmu gitu-gitu enggak gitu. Karena aku yakin konfliknya akan terus. Iyalah, Gitu. iyalah. Iya. Apalagi sama saudara yang udah ngutang nggak bayar-bayar ya. Wow. Nah, itu males juga. Tapi aku pernah mengingat ada beberapa kayak teman-temanku deh. Itu tuh di antara teman kan pasti akan ada konflik dan sebel-sebelan gitu. Nah waktu aku SMP kalau nggak salah, nggak mau minta maaf, ntar minta maafnya Lebaran aja. Iya. Banyak gitu kan. Sama teman gitu. Lebaran tuh Iya. udah jadiin Aku momen foto gitu. ya jalur maaf. Mm-mm. Bener dan jalur maaf saiki gitu. Ada. Formalitas aja lah ya. minta Formalitas maaf. aja. Kalau aku masih menganggap itu sebagai tempat meminta maaf sih karena kayak kalau hari-hari biasa kita ada salah tuh ya udah biasa aja. Jadi itu memang menurutku masih jadi momen minta maaf yang oke. Itu Lebaran habis sholat Id maaf-maafan. Biasanya orang tua duduk di kursi terus kita agak sungkem dari Ya. dan biasanya kalimat-kalimat yang diajarin dulu ke Mbah itu kayak sugeng ngriyadi Mbah nyuwun ngapunten lepat kula kayak minta maaf segala kesalahan saya. Oh iya le sak padha-padha wong tua ya akeh salahe muga-muga en dina riyaya iki salahku lan salahmu dilebur ngono dadi sing fitri meneh Nah, kayak gitu. Waktu aku sama ibu aku nggak mau kalau kita nggak mengeluarkan air mata tuh. Makanya aku mesti minta maafnya ke hal yang paling kecil-kecil kesalahan apa dulu. Contohnya Ya misalnya waktu aku belum menikah gitu, belum nemu dapat yang ini. belum bisa ini. Terus mohon maaf kalau ngasih jatah uang bulanan masih ada kekurangan. Oh, oke. Mohon maaf kalau Iya.
sedikit membentak-bentak ketika Iya. ada debat atau diskusi gitu. Kuat aku. Ibuku. Aku melu nangis tapi Iya, pasti gitu. iya Bu, aja nangis wis yo mangan opor ya. Yo. Oh no, wes. Itu baru sedikit lega dan oke, terus ada momen yang gembira gitulah. Gitu. Hal yang kecil itu coba kamu ucapkan nanti. Aku Iya, kayaknya nggak pernah merinci kayak gitu sih Mas. Aku pokoknya Diri. asal minta maaf aja. Tapi emang aku yakin kayak di kepalanya ibuku tuh ya ada gitu-gitunya. Tapi kayak udah nggak usah dikeluarin. Kalau dikeluarin pasti Pasti nangis pecah kan? gitu, Ya, nangis aku nggak pasti. mau kalau Aku kamu nggak nggak mau. nangis aku. nangis setahun pingsan maksudnya. Iya. Nangis dong. Aku mau main kue kudu nangis bagi wong tua. Aku pengen ngerti wong tua aku nangis dengar depanku. Ngono. Dan aku juga pengen membuktikan bahwa aku iso ngeke nangis tapi kowe ra iso ngeke. Kok iso? Bakal nangis. Kok iso? Maunya aku ngono tapi ketularan aku. Aku enggak ketularan. Alhamdulillah. Kuat ada orang nangis pun aku enggak nangis. Weh, kok nangis? Oh berarti kok Mas kejer? Bimi waktu nonton video orang-orang nangisin Pak Prabowo, Mas Bimi nggak ikut nangis? Enggak. Aduh. Wong tua aku dhewe sing gedhekke aku sing nyayangi aku ra nangis kok. Ya apa meneh kuwi ya? Kan Wong banyak sing tuh. gabung Capek. BOP ya. Eh, Aduh capek nangisin Pak Prabowo. Kok bisa tega-teganya? Ngomong karo wong sing hobine nyawit ah. I love sawit, dengarkan lagunya Adi di album Resik. Kita semua cinta sawit. Tapi ini ya selama kita ini kok kayaknya nggak pernah ngelihat presiden minta maaf ke rakyat ya. Wow. Itu kemarin apa ya? Momen apa ya? Oh, Ramadan. Ada. Ramadan itu katanya sepanjang sejarah cuma Pak Prabowo yang tidak membuat video ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. Oh bisa dicari. Sepanjang sejarah Presiden Indonesia di tahun ini. Prabowo. Prabowo yang nggak bikin. ucapan Selamat Ramadan. kalau udah puasa. Aku juga baru tahu kemarin gara-gara ada yang ternyata Jokowi bikin, SBY bikin, apa semua bikin. Kalau Kecuali Pak Prabowo. Dan ini Ramadan udah mau selesai loh. Kalau Pak Prabowo kan terakhir bikin videonya kan ini kan Ahmad Lutfi orang baik gitu kan. Ada iklan di YouTube. Gak usah nyenggol-nyenggol Bim. Aku diem loh ini lo. Saya Iklan di YouTube. Wow. Ini cuma aku ngomongin video kan tadi kan ngomongin. Aku tahu video itu udah diiklankan soalnya. Ya enggak usah nyenggol-nyenggol. Dan diterima sama YouTube gitu loh. Rakyat-rakyatku sekalian, Ahmad Lutfi adalah orang yang baik. Tak kira saya titik. Iya, Itu beda. Itu beda ya. Kemarin Kemarin yang Pekalongan ya. tapi Cilacap terakhir. Cilacap. Berarti kan ini di Solo selain orang maaf-maafan ke tetangga ada wisata baru. Ah. Kata Wisata apa tuh, yang Fai? katanya buat nyari barokahnya. Mm-mm. Ya. Saya pernah lihat sih itu yang rame di jalan. Home tour Pak Jokowi. Betul. Iya. Ada yang bilang Yerusolo. Tembok ratapan. Dari Solo. Ya, ada Ada yang nulis bilang. gitu, ada yang nulis. Bukan saya yang bilang loh, netizen. Aku cuma Ya. baca. Iya. Ada wisata baru. Kita rame kemarin kan sebelum puasa. Sampai sekarang. Katanya, kalau mau nyari berkahnya di sana. Aku juga heran. Apa orang di sana ya? Ya kan mungkin kalau dulu kan Pak Jokowi konsisten bikin sahur bersama tokoh dulu. Yang sering kamu bikin story ya. Jawabannya yang ngelantur-ngelantur itu ya. Astaga ya. Sahur bersama tokoh. Bisa sempet-sempetin. Metro TV ya? Metro TV 2012. Sumpah, Kalau ini nggak ada ya? itu dicari tuh nggak ada sumpah. Kayaknya dihapus sama Metro TV. Nah, kamu dapat dari mana itu? Aku dapat dari Kementerian Kegelapan. Sumpah aku tuh sampai nyari sahur bersama sosok, sahur bersama tokoh, nggak ada. Adanya cuman Enggak, kok kamu bisa tiba-tiba kepikiran itu? Iya. Kok kamu bisa kepikiran tiba-tiba? Enggak, itu kan berarti Aku pengen nyari udah sahur bersama tokoh. udah muncul dulu di Kementerian Kegelapan. aku pengen cari fullnya. Oh, pengen cari konten yang lain gitu. Pengen nyari fullnya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang beliau beatbox masih ada enggak? Kayaknya masih deh. Tahu toh. Ada. Pak Jokowi Banyak presiden kalau itu mah banyak. terbaik, semua video dia tuh ada dia.
Sahur bersama tokoh apa sih ini? Aku lupa. Jadi ada orang bikin konten di TikTok apa di Instagram. Dia mengkompilasi video-video Indonesia yang hilang. Oh, Ya, jadi ada film apa gitu. Sidul anak sekolahan season 3 kalau nggak salah itu hilang. Jadi adanya 1, 2, 4. 3-nya itu hilang. Nggak tahu kenapa ya. Di RCTI nggak ada, di YouTube nggak ada, di mana-mana nggak ada. Mungkin buat promo ininya supaya orang penasaran dengan season itu terus muncul filmnya kan. Bisa jadi strategi Nggak marketing. Enggak. Terus filmnya apa Azrak. Wajra. Itu juga. Lampu taman tuh yang Ah. dicabut gampang wi. Ya. Terus filmnya Sumanto itu nggak ada. Terus aku lupa ya. Dukun AS. Aku lupa. Oh, itu pernah dibuat Ini buat banyak- film ya? Ada dulu Dukun Banyak AS. video-video Indonesia yang hilang. Berarti ini termasuk baru Sal. Tapi tak masukin itu sahur bersama tokoh apa episode Jokowi hilang. Kan cuma potongan itu kan. Potongan, dapatnya Gabung ya? potongan, gabung. Boleh. Sahur bersama tokoh Ternyata kegelap. banyak video-video Indonesia yang hilang. Maksudnya arsip kenegaraan pun ada beberapa yang hilang. Soalnya waktu aku nemuin video itu tuh judulnya Sahur bersama Tokoh Kegelapan. Lah, setelah tak tonton berulang-ulang sampai 5 hari, aku baru tahu ternyata bukan Sahur bersama Tokoh Kegelapan, Sahur bersama Tokoh Yang Kegelapan. Karena videonya gelap. ya yang kegelapan. Jadi bukan berarti Pak Iya. Jokowi itu tokoh kegelapan, bukan. Kan harganya kan lauknya mana nih? Lauknya mana Kalau nih? peteng naik kuwi mati Berapa? lampu Mas. Sama ini kemarin aku nemuin video tips-tips sahur ala Pak Jokowi itu. Bagus juga tuh. Apa tuh Sal yang bisa di-share mungkin Sal? Apa, Sal? Minum teh panas. Minum teh panas. Terus makan sayur lodeh, sayur asem, gitu-gitu. Pak Jokowi mah vegetarian banget. Go vegan ya. Heeh, berarti. go go vegan vegan. dia. Wow. Baru tahu saya itu. Terus ada juga videonya sehari bersama Aiman dan Jokowi ya, itu masih ada tuh. Asik tuh. Full. Di Kompas TV tuh. Itu YouTube. apa? Buka sahur. Pagi-pagi ngikutin seharian kerjanya Pak Jokowi ngapain aja. Sama ada backstory-nya Pak Jokowi tuh waktu kecil tinggal di rumah deket Bengawan Solo. Jadi gimana caranya Pak Jokowi mengatasi banjir di Jakarta dengan pengalaman tinggal di deket sungai. Langsung ngene Solo besok ngene Jakarta kan beda ya. Pak. Ya pastilah. Iya kan, di Jakarta banyak ikan sapu-sapu. Kadang kalau kita gali-gali di sungai itu kadang masih ada orang nyapu juga ada. Kan Jakarta semuanya. Nemui apa? Mas aku jek nyapu, Mas. Tontonan ngabuburitku itu, tontonan ngabuburit selama ini. Iya. Aku baru tahu ya kayak gitu ya. Tapi ya itulah akhirnya kan kita di menjelang momen mau lebaran ini kan kita hanya bisa berkumpul berempat. Karena Mas Rio mudik. Rio mudik. Oh, curang duluan. Belum ditentuin lebarannya kapan udah mudik duluan. Iya. Tapi kalau katanya Rio memang Kalau orang enggak. Padang itu kan memang ditentukannya bukan dari berdasarkan penanggalan NU atau Muhammadiyah, tapi orang Padang kapan dia membuat rendangnya. Oh, Misalnya malam ini kapan? rendang, besok harus Lebaran. lebaran. Oh, Padahal berarti- kan awet bisa dipanasin terus, Mas. Iya. Nah, itu kan pertamanya dibikin mau nggak mau tahu mau NU Muhammadiyah besok ini udah masak, besok lebaran harus lebaran gitu. berarti Mas Rio udah di video call orang tuanya masak rendang. Oh iyalah. Ah. Ya. Nah, koncoku ana sing NU tapi dia ya nek sesuk Muhammadiyah salat Id ya mosok aku poso. Dosa no. Ya ada yang ngomong gitu. Ada yang ngomong gitu. Ada. Ya. Oh. Ada yang ngomong gitu. Katanya kalau kita berpuasa tapi sudah mendengar apa namanya takbir Takbir. kan nggak boleh kan gitu. Ono sing daerah aneh meneh dia puasa atau lebarannya itu dari imam masjidnya apa merbot masjidnya gitu. Jadi katanya kalau mau puasa, aku lupa kalau nggak Cilacap mana gitu, daerah selatan pokoknya. Kalau besok mau puasa itu malamnya beduknya bunyi sendiri. Wow. Wow, Bener, ya. tiap tahun kayak gitu. Iya, dan lebarannya pun seperti itu.
Oh, autopilot. Tapi aku yakin itu sebenarnya ada yang bunyiin. Itu Iya. orang yang kayak Iya, mereka belum tahu. iyalah. Mereka nggak tahu. Iyalah. Gitu. Ada biang keroknya itu. pasti Iya. ada. Cuma ya itu. Masa mistis banget sih. Terus yang apa aboge, Apa tuh? Oh, Islam. aliran Rebo Wage. Jadi puasa atau lebarannya itu harus, Harus hari di Rebo Rebo Wage. Jadi patokannya aneh-aneh. Kalau Muhammadiyah sama NU kan ruhyat sama hisab. Yang Ya. satu ngitung, yang satu neropong. Neropong. Ya. Hmm. Ada yang gabungan dua-duanya sebetulnya salah satu gitu. Hmm. Kalau ini enggak, ada yang beduknya bunyi sendiri, ada yang harus Rebo Wage gitu. Jadi ternyata hitungan kayak gitu tuh macam-macam. Harusnya Baru kayak tahu. gitu juga harus difasilitasi sama pemerintah ya harusnya ya. Biar tambah bingung dong. Tapi aku bingung kenapa pemerintah ngikutnya NU? Karena yang mayoritas kayak. Oh, mayoritas Kayaknya lebih banyak yang NU ya? Yang mayoritas lah pasti yang menang. Kan mayoritas NU orang. Karena yang sering jadi menteri agama kan, alah. Tapi katanya, kata siapa? Aku lupa. Kalau Muhammadiyah tuh ada bansernya nggak sih? Ada. Ada juga. Kokam namanya. Apa? Kokam. Kokam. Tapi lebih elegan. Apa Komando gimana? Keamanan sama. Oh sama aja. Ya kan dari Muhammadiyah jarang banget Cuma ya. enggak apa ya? Ya mungkin enggak joget-joget aja sih. Paling Oh. bedanya. Sama pakai seragam kayak tentara-tentaraan gitu. Wah, militerisme itu. Ya, banyak militerisme yang oranye juga ada, yang coklat ada, biru ada. Sesuai Macam-macam, kebutuhan. sesuai kebutuhan warna. Sesuai aja. kebutuhan warna. Heeh. Jadi Mau nek bikin jaluk biru. jaluk dit THR no gampang ya karek ganti klambi lembut. Entuk ping papat. Ganti warna loreng we cukup iki kok ini. Tapi setahu Muhammadiyah enggak deh, enggak minta duit gitu. Setauku ya. Gitu. Tapi enggak tahu kalau yang lain ya. Oknum. Mungkin ada kalau yang lain. Soalnya itu cuma ada kalau ada event apa namanya kayak yang agak gede yang undang ustaz terus penontonnya di atas 500 apa 1000 gitu baru ada kokamnya. Tapi kalau cuma event di masjid yang penontonnya cuma 25 apa 50 yang mini show gitu. Mini show. Mini Enggak show. ada kokamnya. Itu aja kalah sama show stand up-nya Faisal ya. 25 sampai 30 ya. Bentar. Ini sebelum kita lebaran ya, aku ada pertanyaan Nah. menarik ini Apa nih? sebenarnya ke teman-teman semua ya. Iya. Kalau seandainya nih ya, setelah Indonesia yang terjadi setahun belakangan inilah sebelum lebaran lah. Dengan banyak fenomena MBG, Ya. dengan banyak fenomena yang aneh-aneh yang lainnya. Iya. Kira-kira kalau pemerintah minta maaf ke kita, apakah Mas Bibi memaafkan? Kalau kata Ustadz Maulana, minta maaf itu syaratnya 3. Pertama, Tulus dan ikhlas. Oke. Kedua, menyadari kesalahan. Ketiga, tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau ketiga syarat ini sudah terpenuhi, barulah minta maaf. Itu sah ibaratnya gitu. Yang pertama, pemerintah ikhlas nggak minta maaf? Iya kan? ikhlas, Nomor anggap aja ikhlas. Ya, Ikhlas. nomor 2, mengakui nggak kalau itu salah? Ya kan? Bisa saja mengakui. Oke. Nah, yang susah ketiga itu. Mengulangi lagi atau tidak? Kalau bar kuwi apa jenenge nandur sawit tetep, MBG tetep, apa jenenge ya koruptor enggak dicekel, ora disita duitnya apa segala macam ya. Buat apa minta maaf? Enggak ada ini. Kayak kata Mas Galis tadi hanya sebuah Pemerintah aja. formalitas. Hanya sebuah formalitas ya. Ngapain juga aku memaafkan kalau cuma hanya formalitas. Oke. Harus tiga ini terpenuhi. Mas Nempel Gendra, betul ya. Bapak. Ini nanti supaya kompak di akhir video adalah apakah kita akan memaafkan pemerintah atau kita tidak akan memaafkan pemerintah? Maaf memaafkan ya. Balik lagi lah ya. Kita itu di sini itu sebagai memang benci sama pemerintah atau bukan menjadi bagiannya pemerintah aja sebenarnya. sama seperti korupsi tadi. Kita tuh benci korupsi apa kita memang tidak kebagian korupsinya gitu loh. Karena tidak ada bagian. Saya kan memang harus realistis toh yo. Apa senengi sal gitu. Karena saya tidak menjadi bagian pemerintah dan belum menjadi bagian pemerintah, ya mau nggak mau memang harus dimaafkan sih. Oke. Gitu. Kalau saya pasti memaafkan, walaupun pada akhirnya tetap kesel gitu ya. Tadi gitu kayak formalitas aja gitu. Lu udah terbiasa dengan itu kayak. Udah terbiasa. Sudah terbiasa ya? Enggak. Biasa. Lo kalau aku sama Mas Gali itu udah tahu, alah engko paling ngono ta.
Mbok yo, ngono lho maksudnya. Berarti sudah ada dua. Orang kadang-kadang nih misalkan pemerintah minta maaf. Narasi minta maafnya kan yang ngetik ya kita juga. Iya. Iya. Narasi ini yang bikin adminnya gitu kan. Orang-orang kita juga ya. Orang-orang kita juga. Nanti ngobrolnya gini Pak, gini gitu. Sing ngombuti nganu ya. Iya. Saya ngombuti gini-gini tetep po. Nah, dulu pernah ada waktu Semarang Badai itu yang rezim yang lama itu kan. Datang ke tempat korban-korban gitu. Oke. Tuh. Itu belum kita arahin untuk minta maaf, udah minta maaf duluan kan. Oke. Mas, Mbak, saya minta maaf. Tak pikir meh dinesoni opo ya jebulane. Ora Pak, ki alam Pak, alamnya kok ngene. Batinku, wah bejo. Redek ya. Redek rak dipisu-pisui. Berarti untuk pemerintah masih ada kesempatan untuk kalian meminta maaf ke rakyat. Betul. Boleh, minta Maaf aja dulu lah kayak gimana gitu. Tapi kemarin ada video menurutku lucu ya dari Dinas Kegelapan. Itu ada salah satu calon wali kota yang nggak jadi ngucapin ya iki awake dhewe ya lagi musibah kabeh ya lur, muga-muga ndang surut ndang apa. Ada sing komen gini. Alah padune mbok sing ning atimu kira milih aku to salahe ngono. Aku maca kuwi yo. Iya kan. Aku maca kuwi. Asal tenane. Kok kepikiran? Aku maca kuwi sih. Kok tiba-tiba wong iki kok muncul langsung ngono barang. Dia berusaha untuk framing seperti calon 16%. Oh, menurut Mas Nah, Guntur. yang calon kemarin dapat 16% kan rajin tuh konten tuh. Oh iya. Datang ke iya. rakyat yang belum terjamah Iya, itu. Bahkan ke Aceh datang kan? Iya, datang. Aceh menurutku tuh peluang yang bagus untuk Bagus, kontennya iya. beliau gitu. Iya. Dan banyak yang wah saya bangga Pak jadi bagian 16%. Nah, ada. Komentar-komentarnya ngono. Ada. Lah sing calon wali kota kemarin itu kan dia kok tiba-tiba muncul. Aku juga kaget loh. Kok muncul lah. Muncul. Apa meneh munculnya nang ngarepane wong Semarang, ngerti dhewe wong Semarang kan sini maido kabeh ya. Berarti mungkin yang diekspektasi dia diharapkan kayak yang 16% tadi. Aku Ya. bangga Pak ngene. Nah. Terus suwun wis disupport ngene. Heeh, Ternyata lah. malah diuji. Udah, sing goblok kan sing ngusulke kuwi. Itu nganu juga. Sing komputer sing goblok Piye iki aku kudu ngentak napa? Nganu Pak, gawe ngene we. Ngono kuwi kan pekok. Oh ya sing ngombuti ya kira-kira ya. Sing komputer sapa ya? Bro pikir dia dicintai rakyat. Iya. Tapi untuk Prabowo dan teman-teman Apa? minta maaf lah. Minta maaf ya. Menurut Mas Guntur dan teman-teman Lebaran bikin minal aidin nggak dia? Karena puasa dia nggak, marhabannya Ramadan nggak bikin. Ayo. Bikin Nek sampai sih, bikin Lebaran sih, nggak harusnya bikin. bikin. Karena kalau Rame. ucapan selamat menunaikan ibadah puasa mungkin banyak orang yang enggak, tapi kalau minta maaf yang nggak bikin pasti banyak yang Ada nggak sih. kebangetan ya. Banget nanti, pasti banyak yang nggak. Menurutku Benar. pasti bikin. Pasti bikin. Karena kayak mengingat kemarin tahun baru kan. Selamat Natal dan tahun baru 2021. Nah, itu harus bikin kan? Bikin kan dia kan? Tapi jadi pembahasan. Bikin kan? Bisa jadi besok selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin apa 16 mungkin tahunnya salah atau gimana? Mungkin akan terjadi lagi. Iya ya mungkin ya. Nek jari siapa sih ini? Bung Rin dari Kementerian Kegelapan itu nggak salah. Pak Prabowo itu kebetulan time traveler katanya. Waktu dia ngucapin itu, dia datang dari tahun 2021. Dia tipe ngomongnya. Selamat tahun baru 2021. Mungkin. Oh, ternyata ini 2026 dia lupa. Mungkin. Gitu. Makanya kalau beliau pendapatnya juga paradoks itu yang pertama anti asing, yang kedua dukung asing. Heeh. Itu kan berarti Prabowo melawan Subianto juga Iya, ada yang katanya. gitu. Katanya itu yang dari time traveler sama yang waktu sekarang gitu. Iya, iya, Temanya iya. beda memang. Seru Iya banget ya. iya iya. Atau iya. jangan-jangan memang konspirasinya bener ya bahwa Prabowo yang sekarang itu tuh bukan Prabowo di tahun 2019. Bisa jadi orangnya diganti. Betul. Alah kayak kemarin. Wah kamu tuh, konspirasi Sal. lagi. Betul. Kemarin kan kamu bikin poster itu 2025 atau tulisannya. Ah, Ya, kayak gitu, kayak apa jenenge jet lag gitu aja. Enggak, Nggak sengaja. nanti mang pekok ide sih. Terus kebiasaan 2025. Iya. Salah. Oh iya tak ganti sih. 2026. Itu
Cuma kalau yang Pak Prabowo agak mundur ke 2021. Mungkin gitu. dia sering bikin poster di 2021 juga. Faisal kan bikin poster Pak juga. Prabowo desain grafis. Desain grafis juga. Mungkin loh. Keren ya presiden kita ya. Iya. Bisa desain grafis juga Bisa desain ternyata. grafis. Ahmad Dhani juga bikin desain grafis sendiri. Oh iya. Sing pas kayak tahu diomongin karo Vincent, Mas, bayarlah desain grafis Mas, jangan dibikin sendiri jelek Mas. Bagus ini menurut saya bagus. Iya. Ahmad Dhani ngomong ngono. Mati ya lah iso ngono sepiye. Tapi kan memang Ahmad Dhani juga konspirasinya juga dia Iya, sebenarnya katanya bukan digantikan orang. Apa dia. sing anyar Jim Carrey? Pernah denger enggak? Karena Jim Carrey pakai apa prosthetik wajah Nah. itu ada yang bikin. Terakhir ada Netanyahu tuh. Oh Iya, Oh, yang Oh, jadi tapi dana AI. namanya. Jarinya dana. Nah, itu AI. Ayo. AI. Dan wis Yang yakin- minum kopi juga AI berarti itu ya. Karena kopinya nggak kurang. Nggak kurang. Dan apa latte artnya nggak berubah ketika diminum. Gitu. Berarti fix mati ya Ustaz. Kalau menurut Iran iya. Nah, tinggal mau percaya media Iran atau Israel. Kalau Israel bilangnya belum, tapi konferensi pers yang terakhir-terakhir tidak ada Netanyahu dan itu aneh. Karena Netanyahu selalu ada di konferensi pers apapun, kemiliteran terutama. Nah, ini untuk masalah Iran lawan Amerika, aku sepakat baik gue sih. Kok iso? Kita sevisi misi lah. Kok bisa? Meskipun kita berbeda pendapat tentang pernikahan lo ya. Bahkan aku udah bikin statement meh Iran Syiah, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu atau apapun, kalau dia bisa mengalahkan Israel, aku dukung. Ya sing wani kuwi tok ya. Karena sing wanita dan ternyata menang. Ternyata ampuh di luar prediksi banyak orang. Iya, Ternyata iya, iya. Iran itu bukan seperti Venezuela, bukan seperti Irak, bukan seperti di mana misal? Libya. Gaddafi ya. Atau mungkin waktu ketika dia nawar-nawarin, main nyerang Israel ra. Wah, aku dong melu Pak Trump e. Oh, iya. Aku melu nganu lho, cari perdamaian no. Rasa di nganu ku cari bubar dhewe. Iya. Tapi ternyata tidak. Ternyata Iya kuwi. Israel dan Amerika tidak sekuat itu ternyata. Ustadz sapa kuwi sing ngomong nek meh numbang Amerika kan butuh minyak. Heeh. Tumbake sik Libya, Oh, Irak, sapa? Abdul Somad. Abdul Somad. Kenapa Indonesia enggak? Kenapa? Karena rasa ditumbangke wis nyoh minyakku nyoh gitu. Emang iya. Iya. Iya, siapa lagi dipuji-puji Pak Prabowo adalah presiden terbaik. Dia kan sempat dipuji Pak Trump. Iya, dia Sempat- orang yang kuat. Sempat dipuji Pak Trump kan. Tapi katanya siapa ya? Aku lupa ya. Pokoknya tokoh-tokoh banyak yang bilang kalau pemimpin itu jangan suka sama pemimpin yang suka dipuji sama orang barat, sama Amerika lah. Katanya gitu. Kalau suka dipuji sama orang Amerika berarti ada kejanggalan, ada keanehan. Iyalah. Sukalah sama orang yang dibenci sama barat, sama asing. Berarti biasanya dia lebih mencintai negaranya. Berarti kalau kita mundur ke beberapa tahun ke belakang, kalau kita melihat pidato Pak Jokowi kayak nggak bisa bahasa Inggris, itu kalau ada orang yang bilang goblok presiden nggak bisa bukan maksudnya Pak Jokowi jenius berarti. Dia mencoba menghindari Barat Iya. dengan terlihat presiden Indonesia tidak bisa diajak komunikasi bahasa Inggris. Iya. We walk the talk. Wah. Iya. Gimana Barat mau cinta kalau ngomonginnya aja susah ya kan? Iya, berarti Iya. jenius Pak Jokowi berarti. Dia memagari dirinya dengan itu. Dengan kebodohan. Nggak bisa bahasa Inggris doang. Enggak bodoh-bodoh amat sih. Pantesan aku rak patok seneng bahasa Inggris. Oh. Berarti memang tidak Benci mau. asing kamu berarti. Iyalah. Dan gunane ana penterjemah apa? Translator. Sintayong kan bawa translator. Yoi. Google wis kesel-kesel nggak Google Translate Yo, masa rak Betul. ditu. Ora ablu minanas toh berarti dhewe toh, Iya. kan ngono berarti. Oke, kesimpulannya apa nih berarti ini? Berarti kita semua memaafkan pemerintah berarti. Maafkan. Kalau dia minta maaf dulu. Oh, oke. Berarti kalau pemerintah minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia, kita dari Kentir akan memaafkan pemerintah. Kalau tidak minta maaf, Tetap kita maafkan. Baik kok, orang baik. orang